Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita rezeki yang lancar, yang telah memberikan kita segalanya untuk hidup di dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita tetap memberikan hadiah kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang kita aturkan kepada beliau, kita nanti diberikan syafaat dari kiamat. Amin. Allahumma amin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variabel dan definisi operasional. Jadi di dalam penelitian, tidak semua penelitian ada variabel independen, ada variabel dependen. Ya. Kalau variabel independen dan variabel dependen ini adalah penelitian yang sifatnya melakukan penelitian sebab akibat. Seperti yang umumnya yang mungkin teman-teman bisa bisa tahu atau bisa mencari di internet, yang punya pengaruh antara ini dengan ini, pengaruh ini terhadap inilah, itu ada variabel independen, ada variabel dependen. Tapi kalau penelitian yang sifatnya deskriptif, penelitian yang sifatnya aplikatif, itu tidak ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penelitian yang ada variabel independen dan variabel dependennya. Ya. Jadi variabel independen itu boleh beberapa atau tidak harus, ya, maksudnya tidak harus banyak. Variabel dependen pun juga bisa banyak juga. Tapi kalau variabel dependen banyak, itu akan membutuhkan beberapa tahapan analisis yang banyak juga. Tapi kalau variabel independen yang banyak, itu kita bisa melakukan analisis sekali saja, bisa melihat per variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Ya. Oke, jadi kita akan sebelum kita memberikan definisi operasional terhadap variabel, saya kenalkan beberapa variabel yang ada di dalam penelitian. Ini khusus variabel yang sebab akibat, ya. Yang pertama, pengertiannya dulu lah, ya, variabel itu apa? Jadi variabel banyak yang mengartikan, banyak yang mendefinisikan bahwa variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Jadi kalau pengertian menurut Sastro Asmoro namanya, ini adalah menjelaskan karakteristik subjek penelitian, karakteristik orangnya. Ya, karakteristik orangnya. Berarti ini bisa perilaku dan lain sebagainya. Misalkan minat membeli, ya, motivasi, misalkan, ya. Jadi motivasi itu kan bagaimana variabel ini akan menggambarkan semangat, motivasi orang, ya, dalam melakukan sesuatu. Minat misalkan. Jadi kalau jenengan mengangkat variabel minat, itu juga akan menjelaskan subjek juga. Nah, apakah teman-teman punya minat untuk kuliah di sini, disebabkan oleh apa? Nah, itu bisa dianalisa. Ya, gitu. Kemudian menurut Haq and Farhadi, ya, Pak Hadi, ya. Menurut pendapat ini, variabel diartikan sebagai atribut atau kelengkapan atau objek yang memiliki variasi antara objek dengan objek lainnya. Jadi kalau ini objeknya, ya, objek ini misalkan produk, kualitas, ya, bagaimana kualitas produknya, bagaimana menu makanannya, apakah menarik dan lain sebagainya. Jadi ini objek. Jadi kalau melihat dua definisi antara Sutikdo dan Hot and Farhadi, ini beda. Yang satu melihat subjek, yang satu melihat objek.
Berarti yang namanya variabel, ya, yang namanya variabel adalah sesuatu yang menggambarkan, atau variabel itu menggambarkan subjek boleh, objek juga boleh. Ya, tapi di sini nanti bagaimana variabel itu akan diukur, dilihat dari sisi mana. Nah, ini yang akan kita cari di definisi operasional. Banyaklah variabel, pengertian variabel dari sini silakan jenengan nanti bisa dipahami apa itu variabel, tapi yang jelas dia akan menggambarkan objek, juga bisa akan menggambarkan subjek. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya di dalam variabel itu banyak jenisnya. Tetapi di dalam penelitian S1 sudah cukuplah variabel independen, variabel dependen, yang penting variabel independennya banyak. Kalau jenengan kepengen mengembangkan silahkan, tetap akan kami informasikan, akan saya kasih tahu apa itu variabel moderator, apa itu variabel intervening, variabel kontrol, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama adalah variabel independen. Independen itu tidak memihak, bisa berdiri sendiri. Ini saya contohkan gambar seperti ini. Keris ini bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Tapi yang jelas variabel bebas di sini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Kenapa nilai metopen naik? Kenapa nilai metopen pada semester ini turun? Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Oleh apa inilah yang dinamakan variabel bebas. Bisa karena semangat belajarnya kurang, bisa karena kondisi pandemi dan lain sebagainya. Bisa. Nah, kemudian variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus prediktor. Kalau teman-teman nanti menemukan beberapa kata, ada variabel bebas, ada variabel prediktor, itu sama dengan variabel namanya independen. Ya. Terus ada yang dinamakan sebagai variabel bebas, boleh. Nah, boleh. Contoh di sini kita bisa tahu tempat variabel independen itu di mana. Kalau judulnya rata-rata seperti ini, pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Berarti variabel independen itu akan terkumpul di kata-kata sebelum kata terhadap. Terapi musik atau apa-apa dan terhadap penurunan tingkat kecemasan. Jadi ini adalah letak dari variabel independen. Nah, kemudian dalam kalimat tersebut kata terapi musik merupakan variabel independen. Kalau digambarkan, maksudnya gambar pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, itu gambar secara konseptualnya seperti ini. Jadi ini variabel X, yaitu variabel independen yang kita pelajari. Kemudian variabel Y, karena anak panahnya adalah 1, berarti dia mempengaruhi. Jadi variabel X mempengaruhi dari variabel Z. Jadi ini hanya searah, tidak timbal balik. Kalau timbal balik namanya korelasi. Jadi saling memberi, saling berhubungan kuat atau erat. Itu kalau korelasi. Tapi kalau ini karena pengaruh, mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Jadi variabel Z ini akan naik akan turun kalau variabel X juga mendukung. Intinya seperti itu. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel dependen. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Disimbolkan Z. Ya, disimbolkan Z. Kalau menurut sekarang boleh silahkan dibaca. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Jadi kalau jenengan ditanya, kamu meneliti apa? Penelitianmu apa? Itu jawabannya yang sih. Ya, saya meneliti penurunan tingkat kecemasan. Ya,
itu namanya fokus penelitian. Kemudian variabel moderator. Moderator kita bisa melihat gambarnya seperti ini dulu. Yang namanya moderator di sini ya, gambarnya bisa, ini artinya bisa memperkuat, bisa memperlemah. Tinggal sifatnya ini nanti bagaimana. Jadi motivasi belajar, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ini pastinya, bukan motivasi belajar ya. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ya, terhadap prestasi belajar. Apakah iklim belajar akan memperkuat atau memperlemah dari prestasi belajar? Nah, dari hubungan pengaruh antara motivasi belajar dengan ini, itu logikanya seperti itu. Misalkan kondisi seperti ini, kondisi pandemi, iklim belajar teman-teman mahasiswa mungkin merosot ya, atau ada tidak mahasiswa saja, anak-anak sekolah sekarang iklim belajarnya menurun. Ini kan akan memperlemah prestasi belajarnya ya, akan memperlemah prestasi belajarnya. Jadi motivasi belajar kalau nanti dimasuki oleh iklim belajar yang kondisi seperti ini, motivasinya sih terpengaruh ya, terpengaruh, akhirnya prestasi belajar juga akan menurun. Jadi variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sifatnya seperti itu. Dia mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah. Jadi di sini hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim lingkungan belajar sangat baik. Dan hubungan bisa semakin rendah bila peranan dosen kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Misalkan ini suasana belajar. Suasana belajar itu bisa membuat orang termotivasi belajar, juga bisa menurunkan dia belajar. Dan tidak semua perasaan itu sama, gitu ya. Kemudian variabel intervening. Variabel intervening kalau melihat gambarnya beda. Dia posisinya ada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah dari variabel independen ke variabel dependen. Ini Tuchman. Tuchman menyatakan an intervening variable is the factor that theoretically affect the observed phenomenon that cannot be seen, measured, or manipulated. Jadi kalau diartikan, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tapi tidak dapat diamati dan diukur. Tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela, jadi penyela penghantar antara, terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Kalau saya menjelaskan tentang variabel intervening ini, saya ambil mudahnya itu kalau jenengan melihat kepuasan seseorang mempengaruhi tidak terhadap loyalitas seseorang. Jadi sebelum orang dikatakan loyal, orang loyal itu ya menyampaikan informasi baik pada orang lain, kembali ke situ berulang-ulang. Misalkan jenengan loyal kepada Unisnu, alma mater. Jadi kalau nanti jenengan di luar, itu jenengan nanti informasinya kalau kuliah di Unisnu. Kalau jenengan mengajak ketemu orang lain mau kuliah, ajaklah di Unisnu. Itu pasti jenengan namanya loyalitas. Dan orang loyal tidak mungkin kalau dia tidak puas, ya, tidak puas. Jadi yang namanya loyal dia akan puas dulu. Ya, kalau dia sudah puas, ya, itu bisa dikatakan dia akan loyal. Jadi orang loyal tidak mungkin kalau dia tidak puas. Makanya di sini variabel kepuasan bisa menjadi variabel intervening di sini. Ini contohnya adalah penghasilan, gaya hidup, umur, harapan hidup. Tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi cara tidak langsung terhadap umur, harapan hidup. Di sini ada variabel antara yaitu berupa gaya hidup dan seseorang. Jadi kalau
penghasilan orang naik ya, orang tinggi orang kecil mempengaruhi gaya hidup ya. Kalau gaya hidupnya tinggi, umur harapan hidup gimana? Tertekan kan, akhirnya dia akan harapan hidupnya kecil. Nah aku kerja gini-gini ya gitu kan gitu. Nah, gaya hidupnya begini ya gitu ya. Ini. Kemudian variabel kontrol. Jadi kalau variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Untuk memilih beberapa variabel kontrol itu harus apa ya, variabel tersebut tidak pernah ada reset gap. Tidak pernah ada reset gap. Jadi variabel kalau dia hasil penelitiannya positif terus silahkan, itu bisa dijadikan sebagai variabel kontrol. Nah, jadi variabel kontrol sebagai pembanding ya, membandingkan. Contoh, pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan persalinan skala 2. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini ya. Terhadap penguasaan keterampilan, berarti Z-nya adalah penguasaan keterampilan. Misalnya metode ceramah dan metode demonstrasi itu sudah diteliti banyak orang dan hasilnya adalah positif terus ya. Jadi ini tidak usah diteliti, sudah tidak usah diteliti lagi. Sedangkan variabel kontrol yang ditetapkan adalah sama, misalnya standar keterampilan sama, standar keterampilan. Jadi kelompok mahasiswa dengan latar belakang sama, tingkat semesternya sama, dari institusi yang sama, jadi jenengan akan memilih standar keterampilan di sini diambil dari latar belakang sama, institusi sama. Jadi dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan perangkat dapat diketahui lebih pasti. Jadi dari unsur ini bisa digunakan untuk menetapkan unsur atau mempersempit atau memperjelas arah penelitian. Kalau jenengan dari latar belakang beda, pasti hasilnya juga beda. Makanya di sini dikasih standar kompetensi, ya, standar kompetensi yang memang dia sudah sama, ya, hasilnya sudah sama seperti itu. Tetapi yang sering muncul di dalam penelitian itu adalah variabel independen, variabel dependen, variabel moderat, variabel intervening. Variabel kontrol jarang untuk dibahas karena ini tidak diteliti dia, ya, hanya untuk mempersempit saja. Oke, kita akan masuk di definisi operasional. Apa yang dinamakan definisi operasional? Ini kalau menurut saya, definisi operasional adalah definisi yang sudah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk menjelaskan variabel, ya, untuk menjelaskan variabel penelitian. Jadi sudah dipakai di dalam kegiatan penelitian, itu namanya definisi operasional. Nah, sehingga jenengan di sini juga akan menentukan definisi operasional dari variabel jenengan. Yang dimaksud apa sih? Yang dimaksud tentang audit delay apa sih di sini? Jadi audit delay apa? Laporan keuangan itu apa sih? Jadi tidak definisi. Jadi di sini ya menentukan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah dari definisi variabel tersebut apa sih? Boleh diambil dari artikel, boleh diambil dari buku, ya. Kalau ini boleh. Kemudian alat ukur, ya. Alat ukur ini kalau bisa diambil dari sumber penelitian terdahulu, ya, sumber penelitian terdahulu yang signifikan. Nah, ini dan untuk susunannya definisi operasional boleh dengan secara paragraf, boleh secara tabel. Jadi enaknya mana silahkan. Yang penting di sini unsur definisinya ada, alat ukurnya jelas. Dan alat ukur diambil dari peneliti sebelumnya, tapi yang hasilnya signifikan. Contoh,
variabel audit delay. Ya, audit delay. Ini adalah keterlambatan laporan audit. Definisinya apa? Pengertiannya adalah interval atau jumlah hari atau jarak ya. Jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Jadi mulai tanggal 31 Desember tanggal laporan keuangan sampai dengan laporan keuangan itu setelah diaudit dipublish. Nah, akan terlihat di IDX itu akan terlihat akan terlihat waktunya kapan dia melakukan penguploadan. Nah, alat ukurnya apa? Alat ukurnya ini diambil dari Bustaman dan Kamal 2010. Diukur dengan jumlah hari, yaitu dari tanggal penutupan tahun buku hingga tinggal diterbitkannya laporan keuangan. Oke, kita ambil saja ini definisi. Nah, ini dari mana? Ya dari penelitiannya Bustaman dan Kamal. Kemudian kalau mau disusun secara paragraf bisa seperti ini. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu audit delay. Audit delay adalah interval jumlah hari antara tanggal dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan definisi audit delay di atas, maka lama waktu penyelesaian audit delay diukur dengan jumlah hari yang tanggal penutupan buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Pengukuran audit delay ini dikembangkan oleh, jadi kalau bagusnya seperti ini, jadi dikembangkan oleh siapa sebelum Bustaman itu siapa, akhirnya ke Bustaman, gitu ya. Inilah definisi nasional. Akan saya contohkan di sini, misalkan pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Jadi untuk carilah penelitian terdahulu. Jadi jenengan kan sudah punya beberapa penelitian terdahulu, sudah jenengan buat list ya, hasilnya bagaimana per variabel ya, gunanya ini per variabel yang hasilnya sesuai arah hipotesis. Kalau jenengan mempunyai hipotesis yang arahnya positif signifikan, cari penelitian yang hasilnya positif signifikan, sehingga penelitian ini boleh dijadikan sebagai alat ukur atau untuk mendefinisikan operasional dari variabel jenengan, itu ya, sebagai alat ukur. Misalkan di sini ada misalkan jenengan mau membuat alat ukur dari sini, yaitu dari penelitian Dedi Hernanda Pen Erlina Khairu Amalia di tahun 2020. Di sini jenengan akan mencari definisi operasional profitabilitas misalkan. Ya, profitabilitas. Nah, di sini dilihat hasilnya bagaimana, apakah positif signifikan atau enggak. Ternyata dilihat profitabilitas mempunyai berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu. Ini sesuai enggak dengan hipotesis yang jenengan ajukan. Profitabilitas mempengaruhi positif signifikan terhadap ketepatan laporan keuangan. Itu jadi harus sama itu ya. Nah, ini bisa dibuat list seperti ini supaya nanti bisa membantu jenengan dalam mencari definisi operasional. Saya harus pakai milihnya siapa ya? Dasarnya adalah ini. Apakah variabel yang mau jenengan cari definisi operasionalnya pengaruh positif atau negatif signifikan ya? Harus signifikan. Karena apa? Harapannya kan diterima. Harapannya hipotesis jenengan itu kan diterima. Kalau jenengan menggunakan hipotesis yang sudah diterima, insya Allah juga akan mengikuti. Tetapi kalau jenengan mengambil definisi operasional tidak dari hasil penelitian yang tidak signifikan, ya gimana lagi wong hasilnya sudah tidak signifikan, mau diambil definisi operasional kan ya. Cari definisi variabel yang hasilnya sudah signifikan. Ini ya. Kemudian ini tempatnya di mana sih? Kita bisa mencari definisi operasional alat ukur atau alat ukur di sini ya. Nah,
Kalau bisa hindari pengukuran yang memakai dummy, jangan dummy, karena ini alasan tergolong alat ukur yang paling rendah sebab tidak memberikan gambaran yang lebih dekat dengan variabel. Maksudnya apa? Biasanya variabel dummy itu hanya ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan, tepat tidak tepat, tepat tidak tepat. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan di dalam pengiriman laporan keuangan dia waktunya di atas 90 hari misalkan, dia hanya menyampaikan skornya hanya 0, dikatakan tidak tepat. Jadi tidak tepatnya itu umurnya berapa, dia pengirimannya itu berapa hari dari jarak laporan keuangan. Makanya kalau bisa hindari. Nah, misalkan di sini, ya, ini kan akan mencari timeline, biasanya pakai dummy. Di sini ada timeline of financial reporting yang pakai parameter atau alat ukur yang jelas, yang akan menggambarkan secara jelas dari variabel yang mau diangkat. Jadi ini number of days need to report. Jadi angka dari hari yang dibutuhkan untuk melaporkan laporan keuangan, ya, dari financial year end dari tahun terakhir. Berarti ini hari nanti, hari bagus yang seperti ya, makanya harus dihindari dummy itu. Kalau bisa alat ukur yang jelas seperti ini. Kalau jenengan mengukur alat ukur yang jelas, jenengan akan menggambarkan variabel jenengan sudah secara jelas. Nah, terus di sini profitabilitas. Di sini ada profitabilitas, kita cari biasanya di sini di bab 3, ya. Bab 3 ini di jurnal, ya, profitabilitas. Definisinya apa? Ya, mau ngambil definisi dari sini silakan. Yang penting alat ukurnya. Berarti jenengan nanti alat ukurnya harus berdasarkan Dedi Fernanda Pen. Jadi net income after tax, pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, gitu. Itu ya. Nah, oke, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki ingkang barokah, yang halal, ingkang berkah. Salam untuk keluarga, semoga keluarganya sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.